Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi di konten daftar 5 populer misteri Marvel The Marvelous. Kali ini kita akan membahas tentang mitos 5 sosok hantu pembawa maut yang ceritanya membuat bulu kuduk kita jadi merinding. Siapa sajakah 5 sosok hantu pembawa maut tersebut? Sebelum kita mulai, ada baiknya nih untuk subscribe terlebih dahulu di channel ini bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar semakin baik rekomendasi video dari channel ini ke depannya. Terima kasih. Nomor 1, kuntilanak merah. Konon, menurut cerita mitos yang beredar di masyarakat, kuntilanak merah adalah sesosok hantu wanita yang dulunya adalah seorang yang dikuburkan dalam keadaan sedang hamil. Ceritanya, dulu itu ada seorang wanita yang menjalin kasih dengan seorang laki-laki. Singkat kata, mereka melakukan icik-icik atau melakukan hubungan terlarang dan akhirnya halim. Dan si wanita tersebut meminta pertanggungjawaban kepada kekasihnya. Namun sayangnya, sang kekasih malah menolak untuk bertanggung jawab dan justru menganiaya si wanita yang sedang dalam keadaan hamil tersebut. Kemudian membunuhnya hingga darah mengalir hampir di seluruh tubuhnya. Agar tak ketahuan, maka lelaki tak bertanggung jawab ini kemudian menguburkan jasad wanita hamil tersebut, yang menyebabkan arwahnya menjadi tidak tenang alias gentayangan. Konon, warna merah pada kuntilanak merupakan warna merah dari darahnya yang mengucur pada saat ia dibunuh, dan juga rasa dendam kepada lelaki yang membunuhnya. Dilansir dari cerita kisah tanah Jawa, warna merah pada kuntilanak ini juga menandakan bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah. Konon, kemunculan kuntilanak merah ini ditandai dengan bau amis yang sangat menyengat dan juga suara tangisan lirih. Menurut ajaran akidah, kuntilanak merah ini termasuk dari jin jahat, jin yang suka meniru perwujudan manusia yang meninggal secara tidak wajar, jin yang suka mengganggu dan bahkan mencelakai manusia di sekitarnya. Jangan kabur, aku akan mencakarmu. Terimalah cakarku ini. Nomor 2, Banaspati. Konon mitosnya, Banaspati adalah sebutan bagi hantu atau jin dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Sosoknya bisa mengambil bentuk bola api atau pusaran api. Hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dikabarkan mitosnya Banaspati akan membakar manusia yang mengusiknya atau manusia-manusia yang tidak segera pergi dari hadapannya. Sering ditemukan di daerah Pulau Jawa dan Kalimantan, Indonesia. Sumber kekuatan utama dari Banaspati itu adalah rasa takut dan keyakinan. Semakin besar rasa takut seseorang, semakin besar keyakinan bahwa Banaspati mudah untuk membunuhnya, mudah untuk membakarnya, maka semakin kuat pula energi kekuatan si Banaspati ini. Mitos hantu Banaspati juga menjadi salah satu tetenger atau pertanda yang digunakan untuk menandai munculnya wabah penyakit dan kematian bagi orang-orang tradisional atau orang-orang zaman dulu. Hal terpenting agar terhindar dari kejahatan jin seperti Banaspati ini adalah tidak malas untuk menambah wawasan baik ilmu agama utamanya ya, maupun ilmu pengetahuan agar tidak mudah dibodohi, agar tidak mudah ditipu, termakan oleh isu-isu dari orang-orang yang memanfaatkan keadaan mencekam demi kepentingan perutnya sendiri. Juga kita tidak pernah lupa untuk senantiasa membaca doa sebelum bepergian sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan selalu pasrah kepada Tuhan serta melawan rasa takut pada makhluk-makhluk jahat seperti Banaspati ini. Yang ketiga, hantu santet. Santet artinya dua macam. Dapat diartikan mesisan gancet atau kantet yang artinya sekalian merekatkan. Dapat pula diartikan mesisan bentet yang artinya sekalian meretakkan. Menurut terminologi masyarakat Osing, santet terbagi menjadi 4 kelompok.
Kelompok pertama adalah mantra sihir hitam yang dijiwai oleh nilai-nilai kejahatan, digunakan untuk tujuan kejahatan dengan korban bukan hanya dihabisi nyawanya tetapi juga hartanya. Mantra sihir merah adalah mantra pemenuhan hawa nafsu dengan tujuan jahat, yaitu agar korban tersiksa batin dan fisiknya. Mantra sihir kuning adalah mantra pengasihan. Mantra sihir putih digunakan untuk mantra pengobatan dan pertolongan dari korban-korban mantra sihir hitam. Entah apapun bentuknya, kesemuanya itu adalah praktek sihir, dan dalam ajaran akidah Islam, sihir itu termasuk dari syirik dan dosa besar. Sihir digerakkan dengan melibatkan perantara makhluk halus alias jin. Dan pembahasan utamanya dalam masalah ini adalah tentang sihir hitam yang alias santet yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum. Dan masalah perwujudan dari jin santet ini bisa bermacam-macam. Kebanyakan melihat seperti bola api yang terbang dengan cepat di atas rumah. Ada juga yang mengatakan seperti telur yang menyala-nyala di udara. Ada juga didapatkan dari cerita kesaksian korban yang selamat karena dia pada waktu itu tidur di tanah, bahwa ketika mendekat mereka menampakkan diri seperti sosok berjubah hitam atau berjubah merah darah, yang mana jin santet ini juga memiliki kelemahan sama sebagaimana Banaspati juga ya, bahwa ia tidak mampu menyentuh korban yang menempel atau dalam posisi tidur atau dalam posisi tiarap di tanah. Nomor 4, Chromoleo. Banyak sekali orang pada zaman dahulu mengenal pertanda penyakit, wabah, dan kematian mendadak selain melalui pertanda alam seperti munculnya lintang kemukus, juga hal-hal mistis lainnya. Salah satunya mitos yang terkenal di daerah Jawa Tengah, terutama pada tahun 1960-an, yaitu hantu Chromoleo. Chromoleo sebagai hantu penanda munculnya wabah dan kematian mendadak di suatu tempat. Hal itu terjadi karena minim sekali ilmu pengetahuan dan terbatasnya informasi pada saat itu, sehingga masyarakat pada waktu itu selalu menghubung-hubungkan yang namanya wabah penyakit dan kematian mendadak dengan peristiwa mistis sebagaimana munculnya hantu Chromoleo ini. Chromoleo dikenal juga sebagai hantu yang berwujud rombongan pengantar jenazah. Hantu ini sangat populer di desa-desa seperti di kawasan kaki Gunung Merapi. Konon menurut ceritanya, banyak yang pernah mengalami atau berpapasan langsung dengan Chromoleo ini. Sebuah penampakan keranda berjalan atau bahkan lengkap bersama para pengiringnya. Menurut cerita masyarakat daerah Magelang, Jawa Tengah, bahwa dalam kepercayaan masyarakat di kampungnya, wilayah yang dilewati hantu atau lelembut jenis Chromoleo ini akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warganya. Perwujudan dari hantu ini adalah rombongan pengantar jenazah dengan wajah pucat dan tanpa ekspresi. Hanya saja dalam tiap langkahnya selalu lirih terucap kalimat seperti mantra Chromoleo, Moleo, Moleo. Teror hantu Chromoleo mitosnya terjadi ketika rombongan pengantar jenazah tersebut berhenti sejenak di suatu tempat, kemudian menghilang begitu saja. Maka pada suatu waktu akan ada kematian dari salah satu warga secara tiba-tiba, atau ada pula warga yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia di sekitar tempat pemberhentiannya tersebut. Mitosnya sama seperti semua jenis jin atau hantu lainnya, Chromoleo ini juga tak bisa menapak tanah. Oleh karenanya mereka juga tak bisa melakukan teror pada orang yang tiarap atau tertidur di atas tanah. Nomor 5, Lampor. Orang Jawa zaman dahulu tentu tak asing dengan istilah lampor. Lampor adalah salah satu jenis jin yang dipercaya bisa membawa maut. Mengenai wujud lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Beberapa menyebut lampor ada yang bilang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit berjubah hitam. Di daerah Jawa Timur sendiri, lampor dipercaya juga terkadang berwujud seperti pocong yang bisa membunuh manusia ketika ia dalam keadaan tidur. Secara harfiah, lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai hantu sejenis, yaitu hantu Chromoleo di Jawa Tengah. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan atau anak buah dari Nyi Roro Kidul, ratu penguasa Laut Selatan.
Berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, lampor sendiri muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Safar atau penanggalan Jawa. Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang didatangi lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Dan jika itu terjadi, maka mereka akan mati seketika. Mitosnya dipercaya juga bahwa lampor tidak bisa menampakkan dirinya ke tanah, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah mereka yang tidur di atas kasur atau dipan. Konon masyarakat zaman dahulu menghindar dari lampor ini dengan cara tidur atau tiarap di bawah dipan atau di lantai. Dengan begitu lampor tidak akan bisa mencekik atau membunuh mereka. Isu setan lampor ini konon sangat marak pada tahun 1960-an. Namun lambat laun semakin menghilang seiring perkembangan zaman dan kemajuan informasi. Saat ini kebanyakan anak muda bisa jadi tidak tahu menahu tentang hantu bernama lampor ini. Kemungkinan besar desas-desus seputar lampor muncul karena banyaknya wabah penyakit pada masa itu yang menyebabkan seseorang mati dalam tidurnya. Karena pada zaman itu flu juga sudah sangat berbahaya. Dan bagi kita yang hidup di masa modern, dengan kemudahan informasi yang didapatkan, mari kita selalu berhati-hati ya kawan. Jangan sampai isu-isu tentang hantu lampor itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadinya di masa pandemi seperti saat ini. Itulah tadi kawan 5 sosok mitologi hantu pembawa maut yang ceritanya membuat bulu kuduk merinding. Dan sebagai orang yang beriman, tentunya kita nggak boleh takut dengan cerita-cerita seperti itu ya kawan. Menjadikan semua mitos tersebut hanya sebagai hiburan dan wawasan saja. Tetap rajin belajar, tetap memperkuat keimanan, dan senantiasa hanya mendekatkan diri kepada Tuhan semata. Jika punya cerita lain atau ingin menambahkan sesuatu, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.